Oke. Coba share screen lagi. Nah, kita sudah buat programnya, baik nanti rekan-rekan semua terserah mau pakai buat programnya, mau pakai program manual, ngetik manual, ya, mau pakai camnya masing-masing, mau pakai dari frame camnya ini juga sama, terserah bebas. Syaratnya adalah kalau misalnya kita mau memindahkan ke VM-nya pas saat modul 2 itu tadi, ya, syaratnya dia harus sensi file ini, ya, sensi file ini, ya nanti sensi file ini, lalu kalau untuk VM-nya, lalu dia harus di awal pengkode namanya harus diawali dengan huruf O, lalu 4 digit angka seperti ini ya. Nah, lalu cara memindahkannya gimana? Cara memindahkannya, kita buka VM-nya, kita klik VM-nya. Kita klik VM-nya, VM, kita klik cari yang VM virtual machine yang turning Fanuc ya, VM OITF. VM turning Fanuc ini. Kita klik double. Kita tunggu ya. Ya, kita tunggu. Dan loading ya. Oke, tunggu sampai kebuka dulu. Ya, saya coba mute dulu ya, mohon maaf. Ya. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini untuk virtual mesinnya. Mungkin rekan-rekan semua sudah membuka ya di yang sudah terinstall, yang belum ya silakan dilanjutkan. Seharusnya sih sudah dari linknya sudah saya berikan cukup lama ya dari Jumat ya. Saya rasa seharusnya sehari sih harusnya sudah keluar ya. Nanti tinggal menunggu saja untuk proses perpanjangnya. Jadi mohon diisi form pengisian yang kemarin saya berikan untuk proses perpanjangannya sekitar 3 bulan karena yang saat ini lisensinya yang dijalankan rekan-rekan baru 15 hari ya. Dan syaratnya satu, dia harus connect internet ya karena ini license-nya berbentuk apa namanya? Berbentuk license internet. Jadi dia harus koneksi internetnya harus stabil lah setidaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi dijalankan tiba-tiba mati, tiba-tiba ke close itu kemungkinan internetnya putus-putus seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini tampilan awalnya sama seperti kayak kita apa namanya istilah katanya. Bentar. Ya, istilah katanya kalau misalnya kita punya perangkat baru kayak HP atau apa itu kan pasti ada settingan pabrik atau apa ya. Ini kan dia settingan awalnya adalah seperti ini ya. Jadi sebelum kita ngotak-ngatik ya, kita save dulu nih datanya mesin ini atau datanya parameter ini kita save dulu supaya nanti pas saat kita sudah melakukan kita otak-atik mesinnya, kita ubah materialnya, kita ubah part yang digunakan apa saja. Seperti itu ya, kita punya datanya ya. Caranya gimana? Caranya ini buat ini aja ya, jadi nggak harus tapi ya buat data kita pribadi aja ya. Nah, caranya tinggal kita save configuration-nya ya. Misal ya contoh saja. Ya, misalnya di sini saya ketik settingan awal bubut. Awal VM bubut. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya mau udah ngutak-atik, aduh datanya saya pengen ulang dari awal lagi, udah nanti hasil save itu yang nantinya akan kita gunakan seperti itu. Nah, tampilannya VM-nya adalah seperti ini ya. Di sebelah kiri ini dia ada tampilan mesinnya ya. Tampilan mesinnya akan diperlihatkan contohnya seperti ini. Ya, ini terlihat covernya ya. Lalu kalau misalnya mau dibuka covernya tinggal di show hide cache ini kita klik ya, kita buka ya.
tinggal diklik aja supaya lebih nyaman melihatnya. Ya. Sebelah kiri ini, bagian kiri ini adalah ini pandangan atas. Ya. Pandangan atas, pandangan depan, samping, lalu ISO. Ya, lalu di sini adalah machine view. Jadi dia dari setiap pandangan ini mau terhadap apa nih? Terhadap pandangan terhadap mesinnya, terhadap tabelnya, atau terhadap materialnya. Jadi dari mesin, table itu jadi diperdekat lagi seperti itu ya. Diperjelas lagi. Ya, dari mesin agak jauh, lalu terhadap tabelnya dideketin lagi, lalu terhadap materialnya atau benda kerjanya lebih di zoom lagi seperti itu. Nah, tapi ini juga bisa kita scroll ya pakai mouse kita, dinaik turun buat zoom out, zoom in seperti ini ya. Bisa kita geser juga ya. Seperti ini. Nah, itu adalah untuk tampilan layarnya ini untuk pandangan. Lalu di sini buat buka ini tadi ya, ini ada jangka sorong buat ngukur hasil pekerjaan kita nantinya. Lalu ada section display kalau mau ngeliat materialnya mau setengah kah, ini cuma tampilan saja ya. Jadi mau setengah lingkar kah, setengah lingkaran, seperempat seperti itu. Nah, di atas ini coba saya klik ini apa ya? Oh, ini buat import export ya. Ini malah dipermudah lagi. Jadi buat masukin programnya di ini ada buat tentukan part apa saja yang akan kita gunakan ya. Lalu di sini adalah materialnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah ya, langkah berikutnya kita copy filenya dulu, copy file programnya ya. Langkah berikutnya adalah kita copy file programnya dulu ya. Programnya adalah tadi ini ya. Programnya adalah ya, programnya ini dua ini tadi ya, 0097 sama 0098 kita copy atau kita pindahkan. Caranya bisa file, sensi file import export atau enggak langsung ini nih, ada icon ini lalu tinggal kita klik. Ya, lalu akan muncul. Tadi kita nge-save-nya di mana ya? Tadi kita nge-save-nya di dokumen ya. Kita ulang dari awal di dokumen. Ya, ini berarti rekan-rekan semua pastiin dulu yang nge-save-nya di mana, program yang akan kita pindahkan. Lalu, ini kan ada programnya, kita copy aja. Ya, tinggal import saja langsung. Pastikan ini adalah program yang di mesin ya. Yang sebelah kanan ini ada program yang di mesin. Pastikan yang akan kita copy itu tidak sama ya programnya atau tidak ada yang di mesin ya. Ya. Kalau misalnya nggak ada ya langsung tinggal kita import saja langsung. Nah, tahunya dari mana nanti akan kelihatan di sini, harusnya sudah ada ya terisi 0097. Nah, ini ya program kita. Lalu sama yang 098 kita import juga. Nah, seperti ini 97 98 sudah ada di mesin ya. Lalu tinggal kita exit. Ya, oke. Setelah itu kita tentukan dulu pahatnya. Ya, kita tentukan dulu pahatnya, thread tool setting. Ya, part 1, part 2, part 3 kita urutkan. Ya, kalau misalnya belum urut, tinggal saya mulai dari awal aja semua. Saya uninstall dulu, saya uninstall ya. Pathnya tinggal di uninstall seperti itu ya. Uninstall. Bentar, mohon maaf Pak ya, saya mute dulu. Pak Andoyo, mohon maaf, saya mute dulu. Ya. Tool 1 misalnya ada yang berisi, kalau tidak sesuai tinggal uninstall. Tool 2 misalnya isinya tidak sesuai tinggal uninstall seperti itu. Nah, syaratnya saat kita memasukkan tool-tool yang akan kita gunakan, itu urutannya harus sesuai dengan program yang kita gunakan. Jangan sampai kalau misalnya tool 1 kita memakai di program kita memakai pahat roughing atau pahat bubut luar. Ternyata di mesin kita tool satunya buat ulir seperti itu. Jadi tidak cocok. Jadi harus menyesuaikan ya seperti itu. Nah, di apa tadi di frame kita yang di program kita yang tadi sudah kita kerjakan, saya pakai tool satunya pakai pahat bubut luar, tool 2-nya grooving, tool 3-nya adalah ulir, tool 4-nya bubut bagian dalam. Itu udah urutan.
Nah, nanti ketentuannya gimana? Apakah harus berurutan seperti itu ataukah kita dibebaskan? Ya nanti silakan ditanyakan saja ke dewan juri seperti apa ya. Apakah kita bebasan tool 1 harus ini nih, tool 2 harus ini ya, tool 3 harus ini, tool 4 atau apa. Seperti itu nanti tolong ditanyakan saja teknisnya gimana. Ya, tapi ya dipastikan harus sesuai nih program kita. Ya, di mesin harus juga sesuai. Ya, seperti itu ya. Itu harus diperhatikan. Nah, tool 1 kita tentukan, tadi kita sudah tentuin di program, oh tool 1 saya pakai path roughing. Oke ya, kita install path roughing yang mana? Oh tadi di sini di command turning ini external roughing, lalu ini kita klik, kita install. Ya, lalu kan tadi kalau nggak salah ukurannya kan harus kita edit ya. Oke, nggak apa-apa kita edit, ini ada di edit tool ya. Kalau tadi kan dia ada di tulisan ya untuk buat ngedit ya. Ada gambar pensil, mohon maaf. Nah, ini dia kalau mau ngeditnya tinggal diklik edit tool. Ya, tinggal diklik edit tool, pilih yang holder parameternya. Ini hanya diganti dari ukuran gagangnya. Jadi 20 kali 20. Lalu tinggal oke. Oke. Part 1 sudah. Lalu part 2 kita pakai apa tadi? Path grooving. Kita install dulu. Install dulu path grooving tadi yang lebarnya 3 mili. Oh, di sini yang 3 mili nggak ada. Kita cari lagi. External grooving. Groove. Pilih yang small size. Ya, 3 mili. Oke, ini kita install. Ya, kita edit dulu kan? Kita edit dulu. Tadi untuk groove. Pahatnya kita pakai 20-20. Sama, ini juga sama nih. D-nya kalau tadi 4 mili takutnya tidak tidak pas ya, kita pakai 6 mili, takutnya mentok ya antara ini sama ini. Nanti pas program takutnya dia nabrak punggungnya ini ya, makanya kita tambahkan dulu D-nya. Lalu tinggal kita oke. Part 3 pakai part ulir. Install, pakai part ulir. Lalu tinggal install. Sama, kita edit dulu. Ini kali 20 kali 20. Oke. Part 4-nya pakai bubut bagian dalam. Tadi bubut bagian dalamnya adalah internal right diamond A80 ini. Nah, ini 12 ini lalu kita install, lalu kita edit dulu di holdernya, yang ini F1-nya jadi 6. Lalu di sini 10, di sini adalah H10 juga. Lalu tinggal oke. Lalu kalau sudah 1 2 3 4 hanya 4 tool ini saja yang kita gunakan, lalu tinggal kita exit. Ya. Nah, nah, cutting sudah, lalu tinggal pilih materialnya. Kita tentukan materialnya. Nah, ini materialnya catatan ya. Di materialnya ada catatan. Ini 50, ini saya nolin dulu. Ini juga saya nolin, posisi 0 ya. Nah, seperti ini. Tampilan awalnya adalah dia, kalau untuk material kan di sini, di VM-nya kan tampilan awalnya dia hanya mencantumkan ukuran diameternya, diameter terluarnya, lalu panjangnya ya. Lalu mau cekapnya berapa mili. Nah, D2-nya ini misalnya kalau kita pengen ada lubang. L2 ada lubang, panjang lubangnya berapa, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan, Pak, di program kita kan tidak ada program pengeboran. Benar nggak? Di program hanya bubut dalam sudah ada lubangnya. Ya. Nah, caranya gimana? Nanti ya, rekan-rekan semua, kita akan mengirimkan file STL. File STL itu adalah file berisi hasil pemakanan di modul 1. Ya, hasil pemakanan di modul 1. Jadi nanti akan kita kirimkan ke rekan-rekan semua, Pak. Jadi pas saat modul 2 sebelum kita mulai kita akan berikan file STL-nya. Jadi itu hasil pemakanan di modul 1. Jadi rekan-rekan semua tuh tidak perlu lagi melakukan proses pengeboran ya, seperti itu ya. Jadi seolah-olah di modul 1 sudah kita lakukan seperti itu ya. Nah, nanti file STL ini nanti kita akan berikannya pas saat lomba, bukan saat pelatihan ini ya. Nah, file STL ini gimana kalau kita mau coba atau kita mau buat belajar? Silakan, pastikan rekan-rekan semua sudah punya software gambar masing-masing. Ya, nanti rekan-rekan semua buat file STL-nya sendiri. Ya, nanti kita rekan-rekan semua kan dari gambar ini kan pasti akan bisa mengira-ngira nih.
oh kalau misalnya ini ukuran lubangnya apa aja seperti itu. Ya. Nah, contohnya ya file STL-nya gimana nginput file STL-nya? Caranya seperti ini di material import ya. Diklik material import ya. Lalu dipilih menunya. Ini kan di bawahnya ini ada kotak, lalu di bawah ini ada samping kotak kecil ini, titik-titik, 3 titik kecil ini tinggal diklik. Ya. Lalu tinggal diklik. Ya, tinggal diklik, lalu tinggal diimport saja. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh hasil pekerjaan di modul satunya ini. Nah, nanti akan kita kirimkan ke masing-masing peserta semuanya sebelum lomba dimulai. Nah, nanti teknisnya apakah lewat WA kah atau di copy masing-masing di ininya, nanti gampang ya, nggak butuh waktu lama juga. Nah, caranya tinggal diimport saja ini ya, tinggal diklik, lalu tinggal di open. Nah, untuk rekan-rekan gimana caranya dapat STL ini buat pembelajaran ya, rekan-rekan balik lagi tadi seperti saya bilang, buat sendiri aja, mau pakai AutoCAD kah, mau pakai software gambar yang lain, tinggal di-convert di mode STL saja langsung, ya. Modenya STL, saya tampilkan sebentar ya. Nah ini, filenya STL file, ya. Seperti itu ya. Oke, caranya gimana nginput materialnya? Kita klik material, lalu material import, lalu kita pilih tadi ya, pilih foldernya, lalu kita pilih ini, filenya ini, lalu tinggal open. Nah, kita lihat, di sini dia akan muncul nih. Nah, nanti rekan-rekan semua ada gambaran ya, bentuknya di modul 1 adalah seperti ini. Tapi saya tidak akan memberikan ukurannya, tapi semua rekan-rekan sudah ada gambaran ya. Oh, modul 1 saya harus bubut manual bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan sekarang gini, Pak, posisinya kan seperti ini, Pak. Gimana, Pak? Apakah bisa dilakukan? Nah, kira-kira aja nih, kalau kayak gini bisa ngebubut nggak atau enggak? Atau enggak? Nah, ini kan yang harus kita bubut yang pertama adalah yang bagian depan, Pak. Ini gimana caranya? Berarti kan kita harus balik dulu, benar nggak? Nah, cara ngebaliknya gimana? Ini, Bang. Cara ngebaliknya gimana? Cara ngebaliknya, ya. Ini kan juga belum center nih. Kita centerin dulu materialnya. Caranya di X centernya kita klik, lalu Y centernya juga kita klik. Ya, kan sudah ya. Nah, lalu tinggal kita balik aja. Kita balik dulu. Caranya kita ke workpiece adjust. Jadi buat ngejust benda kerjanya, mau naik turunnya caknya atau mau dibolak-balik materialnya. Caranya tinggal di workpiece adjust-nya kita klik ya. Lalu ada peringatan nih. Ini mau di-save nggak? Ya kita save dulu. Jangan sampai kita klik no. Kalau klik no, balik ke material awal tadi. Ya. Lalu tinggal kita klik yes. Klik yes. Nah, seperti itu. Tunggu dulu. Nanti akan muncul, dia lagi sedang loading ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini materialnya kan gini. Nah, ini material harus kita balik dulu kan. Caranya ya sama. Kita lagi di mesin langsung. Kalau mau balik material, saat posisi material dicekap gini kan berarti kita harus buka caknya dulu kan, benar nggak? Buka caknya gimana? Nah, di sini ada pedal switch ini, kita klik. Nah, dia akan kebuka. Seperti itu. Ya. Lalu, ini kita perintahkan maju materialnya ke depan. Ya. Lalu kita putar. Ini U-turn. Kita balik materialnya. U-turn kita putar. U-turn kita klik. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kita mundurin lagi. Kita mundurin materialnya. Nah, kira-kira sampai dia berapa? Ya. Kalau rekan-rekan tidak mau nanti, kan berarti nanti ada 2 proses. Oh, berarti nanti saya harus 2 kali setting ya. Gimana caranya nih supaya saya tidak 2 kali setting? Seperti itu misalnya. Oh, caranya kira-kira kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya dulu. Ini dia 25, ini 25, lalu di sini 50. 25 tambah 20 berarti kan 45. Oh, berarti ini panjang ini adalah 4. Dari sini ke sini adalah 45. Berarti di part 1 saya harus ngebubut sepanjang 45 ya. Saya harus ngebubut 45. Berarti saya harus cekam di bagian belakang ini kira-kira berapa ya supaya ini bebas lah pas saat bubut. Oh, kalau misalnya saya bubut 40 berarti kan masih ada sisa banyak ya, 40 45 ngepres ya. Kalau 40 saya ngecek 5 saya ngecek 40 ya. Kalau misalnya saya ngecek 40 panjang total 95 berarti sisanya 45. Itu terlalu ngepres. Ya udah saya mundurin misalnya. Kurang dari 40. Oke, saya kurangin dari 40. Ini kita mundurin dia.
kurang dari 40. Sebentar, saya tambahin dulu. Ya, oke, saya mundurin. Sorry, saya majuin ya, 40. Kalau 40 kan ngepres ya, tadi seperti saya bilang ya, 40, pekerjaan kita adalah 45. Sebentar. 40, 45, sebentar. Harusnya aman ya, 95, 40, oh 40, sorry, mohon maaf. 95 kurang 40, 55. Jadi 40 pun aman ya. Jadi 40 pun masih aman. Oke, 40 pun masih aman. Ya. Jadi 40 pun masih aman karena kan 40 ini totalnya ada 95, saya cekam 40 berarti masih ada sisa sekitar 55. Oke, kalau misalnya saya cekam 40 ini tadi, nanti kalau misalnya saya balik ya, misalnya saya balik ini misalnya saya cekam 40, 25 kan kalau misalnya dibalikan yang harus dicekam adalah bagian yang ini. Kalau misalnya kami ini kan berarti nanti akan merusak ulirnya itu sendiri ya. Berarti pas saat di profilnya dibalik yang kita cekam adalah bagian yang ini kan. Berarti kalau misalnya saya cekam sebesar 40 juga ya, sebesar 40 juga berarti ini nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi nanti pas saat dibalik tidak perlu lakukan setting lagi, setting pahatnya. Ya, seperti itu. Itu maksud saya ya. Nah, ini saya setting di diameter di panjang minus 40. Nah, kalau sudah tinggal kita cak ya. Caknya ini kita tekan kita tekan atau kita injek lagi. Nah, tapi kan dengan catatan ini takutnya kalau misalnya kita cak, ini belum sampai. Ya, ini kita turunin dulu nih. Di move down, move down, seperti itu. Lalu kita lakukan proses ngecak seperti itu. Kita lihat apakah dia sudah cekam semuanya ketiga sisinya. Kalau belum ya nanti tinggal kita turunin lagi. Ya. Oke. Kalau sudah, lalu tinggal kita oke. Kalau misalnya memang dia belum dicak, pasti ada peringatan material belum dicak. Seperti kita ya oke dulu. Nah, kalau nggak ada peringatan seperti yang saya bilang tadi, berarti nggak ada masalah. Ya, sudah oke. Lalu tinggal kita program tadi sudah kita masukkan, material kita sudah tentukan, pahatnya juga sudah kita tentukan. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah kita setting pahatnya itu sendiri. Ya. Caranya gimana? Caranya ntar agak lemot ya. Karena ini gabung Zoom ya, jadi agak lemot aja. Nah, oke. Kita panggil dulu satu persatu pahatnya, kita setting di awal pahatnya satu persatu dari pahat 1, 2, 3, 4 itu sendiri ya. Caranya misalnya kita panggil tool nomor 1 dulu. Cara yang manggil tool gimana? Boleh pakai MDI M06T01, boleh silakan. Atau enggak mau manual juga nggak apa-apa, silakan. Misalnya mau manual di mode jog atau rapid ya. Ya, tapi sebelum itu kita mulai ya, jangan lupa aturan pertamanya adalah hal-hal pentingnya ya. Hal penting saat kita menyalakan mesin ya, kita men-zero return atau home position terlebih dahulu. Jangan sampai kita lupa ya untuk melakukan proses zero return atau home position. Ya. Jangan sampai saat kita sudah nyeting pahat capek-capek kita lupa zero return ya. Nanti ya pasti ada alarm juga. Nanti akan ada alarm, oh ini mesin harus dibalik ke return position atau ke reference position seperti itu ya. Syaratnya untuk melakukan zero return seperti apa? Syaratnya klik zero return ini, kita tinggal putar aja klik zero return, tinggal diklik aja pas zero return-nya, lalu tinggal pilih aksisnya. Aksisnya mau mana sih? X sama Z, terserah bebas. Ya, kalau bisa sih ke atasin dulu pahatnya. Berarti yang X dulu. X dulu kita naikin ke atas. Seperti itu ya. Nah, indikatornya ini menyala berarti dia X-nya sudah home atau sudah zero return. Lalu tinggal yang Z-nya. Seperti itu. Nah, cara tahunya lagi dari mana? Kalau misalnya kan kadang mesinnya udah lama, indikatornya ini tidak ada. Caranya klik di posisinya, biasanya dia mesinnya akan terbaca X0, Z0. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah zero return, kita ganti material atau pahatnya. Ya, kita ganti pahat, caranya di mode jog atau mode mode jog atau mode rapid ya. Ya. Caranya di mode rapid atau mode jog sama atau mode handle sama aja, nggak masalah. Ya, jadi buat
ini manual, gerakan manual. Lalu tinggal pilih yang toolbox-nya ini. Toolbox ini kita klik, ya. Kita pilih indeks nomor 1, 2, 3, 4 nih nomor toolnya sampai dia 12 tool. Ya, yang kita gunakan hanya 4 tool saja. Berarti nanti kita lakukan setting path hanya di path 1, 2, 3, dan 4. Misalnya saya mau manggil path nomor 1. Tinggal diklik aja path nomor 1. Lalu diklik indeks. Nah, dia akan mengubah posisi ke path nomor 1. Nah, taunya path yang sudah aktif dari mana? Kita lihat pos ini. Ya. Kita lihat pos ini, kita lihat di mesin, di layar monitor. Oh, T01. Oh, berarti benar. T1 ini yang sedang aktif. Ini oh. Ya. Oh, T01 ini yang sedang aktif. Oke. Sudah T01 ini aktif, ini ya, T1 ini tadi. Lalu kita dekatkan pathnya menuju benda kerja, ya. Kita dekatkan. Ya. Kalau sudah mulai dekat, saya pakai jok. Oke. Nah, karena mau kita setting path, ya. Balik lagi, tadi karena di program kita sudah menentukan X 0-nya di center, lalu Z 0-nya ada di permukaan, berarti kita nyeting posisinya X-nya dia di center sini, Z-nya lalu di permukaan benda kerja seperti ini. Ya. Nah, ya udah, lalu kita dekatkan, kita sentuhkan ya, pathnya kita. Kita pakai jok dulu, masih agak jauh. Ya. Nah, sekarang mau Z dulu atau X dulu terserah. Misalnya saya mau lakukan Z dulu misalnya. Path yang Z dulu. Untuk akses Z dulu terlebih dahulu ya. Nah, mulai sudah dekat, saya pakai handling atau APG. Nah, lalu karena saya ingin menyentuh, saya putar materialnya, saya putar spindle-nya, mohon maaf, saya deketin. Kali 100, ini untuk pengaturan kecepatannya pas saat handle. Kali 100, lalu kali 10, saya kurangin kecepatannya. Karena ini dia sudah ukuran pastinya ya dari materialnya itu sendiri ya, jadi ukuran panjangnya sudah sesuai. Jadi saya hati-hati nih, ya hati-hati ya supaya dia tidak terkena atau apa seperti itu ya. Jadi tapi kan karena virtual nggak masalah. Tapi pas saat nanti di modul 3 pastikan jangan disayat. Misalnya panjangnya sudah pas nih, jadi tidak harus lakukan proses facing lagi. Pastinya mungkin pakai kertas kah atau apa, monggo silakan strateginya rekan-rekan seperti apa ya. Nah, kalau ini tinggal cukup menyentuhkan saja sampai nanti dia keluar chip. Ya, kalau misalnya mau lebih aman lagi, ini kali 1 nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini aja contoh saja ya. Nah, ini saya coba cepetin. Sampai dia nanti keluar chip ya. Atau enggak sampai dia ini nanti akan berubah warna sebentar. Dari pink ini nanti dia akan berubah warna. Kalau dia belum berubah warna berarti nggak ada masalah, belum terkena ya. Ini saya coba deketin lagi. Saya coba zoom lagi. Apakah memang belum kena? Coba saya deketin lagi. Belum. Oh, sudah terkena ya. Karena mungkin sama-sama warna abu-abu ya. Ini dia sudah terkena. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, lalu pas saat sudah tersentuh, karena yang akan kita lakukan setting adalah Z dulu ya. Ini Z dulu. Pastikan nilai Z-nya jangan diubah. Atau enggak jangan kita jangan menggeser Z-nya itu sendiri. Ya. Jadi posisikan posisinya benar-benar di situ ya. Pas saat posisi terakhir Z-nya jangan diubah. Berarti saya ubah ke X dulu supaya Z-nya tidak bisa digonta-ganti ya. Lalu ke menu set offset ini. Set offset ini kita klik. Ya. Pastikan ya di set offset ini kita di koordinatnya ya. Ini di koordinat offset, lalu di offset lagi sebentar, di walk ya. Ini sudah 0 dulu semua ya. Ini sudah 0, 354-nya segala macam. Lalu kita manfaatkan di offset panjang pahatnya ya. Bisa juga di G54, G55 sekian nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya menggunakan G54, G55, G56 berarti satu pahat, satu koordinat benda kerja. Berarti
41 misalnya G54, 42 G55, 43 G56 seperti itu. Sementara di program sendiri kita hanya menggunakan satu koordinat benda kerja ya. Makanya kita memanfaatkan di offsetnya lalu sesuai dengan nomor tool yang kita gunakan ya. Pilih yang tadi ya di menu offset, pilih yang geometri bukan yang wear atau penambahan. Wear itu kan penambahan. Ya, misalnya kurang penambahan itu dalam artian apa? Kalau misalnya kita bubut nih hasilnya yang harusnya 40 ternyata harusnya yang didapatkan 40,2 kah, 40,1. Nah, penambahannya di where ini ngisinya. Ya, seperti itu ya. Nah, kita ngisinya di geometri. Geometri kita klik. Ya, ini kan sudah ada nih yang sudah terisi. Kita nolin dulu aja nggak apa-apa ya. Namanya kita buat belajar. Atau kita mulai dari awal ini. Kita 0.0, 0 input, 0 input ya. 0 input, 0 input. Ya. Kita kan hanya pakai 4 tool saja ya. Jadi 4 tool aja yang kita edit dari 1 sampai 3, 1 sampai 4. Ya, 0 input. Nah, ini kan tadi posisi Z ya. Posisi Z, lalu tinggal diklik saja. Kita ketik ya, kita prosesnya kita ketik di Z0 titik. Nah, kalau misalnya, Pak, saya misalnya masih ada 1 mili nih. Nah, terus di program kita juga ada program phasing. Nah, kalau misalnya ada sisa seperti itu, ya itu berarti nanti kita di Z1 lalu titik seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya ini ukuran panjangnya sudah pas nih, kayak nggak ada program phasing lagi, ukuran panjang totalnya sudah pas, ya ini langsung di Z0. Ya, ini Z0 titik. Nah, bukan di input ya, tapi di ya tadi ya di geometri lalu di operate ya, pas geometri lah ada OPLT ini diklik ya, lalu di measure. Seperti itu. Ya. Caranya tadi di Z0 kita ketik dulu Z0 titik ya, posisinya di operate lalu measure. Seperti itu. Ya. Sudah ya. Untuk Z-nya sudah, lalu saya mundurkan dulu, lalu tinggal yang X-nya. Saya naikin ke atas. Naikin ke atas, ya oke ya. Nah ini Z-nya terlalu makan banyak nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kalau misalnya ini, oh nanti hasilnya nggak pas nih, nggak sesuai. Ya nggak apa-apa, namanya. Ya itulah yang dinilai ya. Berarti kan harus diperhatikan tingkat ketelitian kita ya. Oke. Saya sayatkan nih, saya sayatkan. Sampai dia sentuh ya. Nah, sudah ya, sudah berubah warna. Yang tadinya abu-abunya gelap, jadi abu-abunya agak mudah sedikit. Saya coba sayatkan lagi. Z-nya sama seperti Z tadi. Yang pas saat posisi terakhir dia menyentuh, X-nya jangan diubah-ubah. Ini kan saya mengubah Z, nggak masalah ya. Jadi posisi terakhirnya X-nya tidak berubah. Ya, seperti itu. Nah, lalu kan ini posisi saat ini adalah masih di permukaan benda kerja, ya kan, belum di senternya. Caranya kita ukur nih hasil pengukuran, hasil penyayatan kita. Caranya gimana? Ini kan ada mode jangka sorong ini kan, stock measure. Nah, seolah-olah kita di mesin, kan kita ngukur nggak mungkin spindle dalam keadaan berputar. Ini kan berputar nih. Nah, caranya kita stop dulu spindlenya. Kita stop dulu spindlenya, klik. Nah, lalu kita ukur. Kita udah bubut nih hasil mengukurnya berapa, pilih yang turning ya, pilih yang turning, lalu pilih yang diameter, karena kita ingin mengukur diameter, lalu tinggal diklik kanan di mouse kita, ya klik kanan, nah lalu akan muncul 41,973, oke kita cek, 41,973, lalu tinggal kita klik set offset, sama seperti tadi ya, set offset, ya pilih yang offset, pilih yang geometri, ya pastikan di posisi X ya, karena kita akan nyeting di X ya. Kita geser di X. Kita isi X-nya berapa? Kalau tadi Z0 karena pas di permukaan, kita isi di sini X bukan X0 ya, tapi X41.973 sesuai dengan hasil penyayatan yang sudah kita lakukan. Ya, tinggal diisi X41.973 lalu tinggal klik measure. Ya, jadi akan otomatis dia ke posisi 0 center ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang itu kan baru tool 1 di dalam. Ya, itu kan baru tool 1. Nah, lalu kita ganti partnya. Kita mundurin dulu. Sama ya, kita mau ganti part jangan main langsung ganti part gitu aja.
Takutnya nanti nabrak kah, ya. Jadi nabrak caknya kah atau apa? Ya, jadi kita mundurin dulu, kita amankan setidaknya seperti itu ya. Lalu kita ganti pahat. Lalu ke pahat nomor 2. Klik indeks. Nah, seperti itu kan. Nah, pahat nomor 2 sudah aktif ya, sudah tertukar. Taunya dari mana? Kita lihat di pos ya, di inian posisi, bagian posisi kita lihat nih. Oh, tool nomor 2 sudah aktif ya. Lalu kita dekatkan, sama ya seperti tadi, kita dekatkan, misalnya pakai rapid dulu, oke. Sudah mulai dekat, saya pakai jok. Sama, saya misalnya mau Z dulu, ya. Lalu saya turunin ke bawah materialnya, pahatnya. Saya dekatkan lagi, saya pakai handle kalau sudah mulai dekat, pakai handle kali 10 kali 100 dulu, saya putar spindle-nya. Saya dekatin lagi, ya. Lalu saya kurangin kali 10. Coba dia sudah nyentuh, belum ya, belum nyentuh. Biasanya dia juga berubah warna nantinya. Sebentar ya. Ya. Terus dekatin sampai keluar chip ya. Nih coba kita lihat, atau enggak, belum kena ya, belum berubah warna juga. Warna atasnya ya. Nah, sudah ya, tadi sudah ada keluar chip ya, ada tadi muncul chip. Nah, itu ganti warna jadi hijau ya. Seperti itu, berarti dia sudah terkena. Nah, kalau misalnya rekan-rekan di modul 3 gimana nih Pak? Saya mau ini presisinya. Ya udah pakai kertas kah atau apa ya, monggo silakan. Nah, balik lagi kita ke set offset ya. Set offset tadi ya, posisinya dia harus di geometri ya. Saya ulangin lagi supaya tidak lupa. Cara yang akan kita lakukan adalah setting di Z ya, kita pastikan di Z dulu, kita pindahkan di Z. Lalu di tool berapa? Tool nomor 2. Nah, ini kan tool nomor 1 ya, ini urutan toolnya, berarti kita pindahkan dulu di tool nomor 2 ya. Lalu di Z0 titik. Lalu measure ya, bukan input ya, tapi measure ya. Kalau measure yang nggak ada gimana Pak nyarinya? Ya ini di back dulu ya, ini operate lalu measure. Seperti itu ya. Yang Z-nya sudah, lalu saya mundurkan dulu. Saya naikin ke atas. Saya naikin ke atas. Sorry. Ya. Ya, oke, lalu saya sentuhkan pakai X. Ya, X-nya saya kurangin. Ya, sudah kena ya, saya coba geser. Nah, ini berarti belum terkena ya, berarti masih lebih. Nah, ini nggak apa-apa. Terus saya geser. Nah, ingat ya, karena posisi terakhirnya jangan diubah yang X-nya. Lalu saya stop dulu. Saya ukur nih di diameter ya. Lalu tinggal klik kanan di mouse-nya. Klik kanan lalu akan muncul hasil bubutan kita. Masuk di set offset. Ya. Masuk di set offset. Lalu masukkan di X ya. X sebesar X 41.949. Coba kita lihat. Ya, sudah sesuai ya. X 41949 kita cek sama ya. Lalu di measure. Pastiin di X. Lalu tool nomor berapa yang aktif? Tool nomor 2. Lalu tinggal klik measure. Ya, hampir sama ya.
Apa nggak masalah. Berarti panjang antara part yang 1 sama part 2 dia sama panjangnya. Panjang total partnya. Oke, lalu saya close, saya mundurin dulu. Sama ya, saya mau ganti pahat. Saya mundurin dulu nih, saya mau ganti pahat. Ya, jangan sampai dia nabrak. Nah, ganti di tool nomor 3. Modenya rapid jog atau handle. Tool nomor 3, lalu tinggal klik index. Nah, tool nomor 3 di mana nih? Kok nggak kelihatan? Nah, dia ketutupan sama ini nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita deketin ya. Kita deketin. Kita ganti pandangan biar kelihatan. Pandangan atas misalnya. Ini pasti dia akan ketutupan. Saya giniin dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan agak kelihatan jelas ya. Nah, ini. Oke, saya coba deketin. Pakai jok. Nah, karena ini ulir ya. Ulir kan dia tidak terlalu pengaruh panjangnya ya. Yang penting ya dia, yang penting kan ulirnya mau Z-nya di nolnya nggak harus di posisi benar-benar di Z0 ini atau di permukaan. Yang penting kan dia mundurnya tadi di program kita adalah di 2 mili di depan, lalu sampai dia 13 mili melewati ini ya. Melewati groove-nya ini ya. Setidaknya ke posisi amannya pembebasnya ini sendiri ya. Jadi kita kira-kira aja ya, kita kira-kira ya. Pandangannya agak saya inin lagi. Saya deketin. Nah, lalu saya pakai handle untuk Z-nya saja ya. Tapi kalau mau presisi lagi, mau lebih presisi gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Ini disentuhkan, lalu ini tinggal diukur aja di, kan kita bisa lihat ya di materialnya tadi jarak ini berapa akan kelihatan ya seperti itu. Tapi karena ini mah Z nggak terlalu pengaruh terhadap ukurannya kecuali yang X ya baru kita benar-benar setting ya yang X itu sendiri. Nah ini misalnya kira-kira ya kira-kira. Nah ini kira-kira dia sudah benar-benar di center ya. Nah, oke, saya coba deketin X-nya. Nah, kira-kira aja. Nah, misalnya posisinya di sini ya. Saya kurangin dikit. Nah, seperti ini. Lalu ke set offset. Ke ini tadi, ke Z ya. Di tool nomor berapa? Tool nomor 3. Berarti saya setting yang Z dulu ya. Z0 pasti di geometri ya. Sudah ya. Di Z0 titik lalu measure. Ya. Itu baru Z-nya. Lalu yang X-nya sekarang kita coba sayatin lagi. Saya putar spindle-nya. Nah, udah muter ya. Saya deketin. X-nya saya turunin. Ya, sudah saya kurangin sampai dia nyentuh atau ganti warna ya. Setiap tool biasanya dia warnanya berbeda-beda. Nah, ini karena pandangannya saja ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti rekan-rekan mau ngaturnya gimana pandangannya. Ya, masih jauh ya, masih jauh tuh. Kali 10, saya coba deketin, terus deketin pelan-pelan. Nah, sudah, nah dia ganti warna kan. Saya coba sayatin, oke, oke ya. Nah, setiap nyentuh ingat ya, jangan diubah arah X-nya itu tadi ya. Ini kan kita mau nyeting X ya, jangan diubah arah X-nya. Kalau mau nyeting Z, jangan diubah. Oke, tuh ada peringatan tuh. Saya mau ngukur nih, tetapi spindle-nya berputar. Oke, berarti saya harus matikan dulu ininya, spindle-nya ya. Klik kanan, hasil pengukurannya. Hasilnya adalah 41,9 pas ya, 41,9 pas. Lalu masukkan nilai ini tadi di mana tadi di set offset ini ya, di 41,9. Kita geser di posisi X ya, di tool nomor 3 X 41,9 pas. 9 pas. Mau 00 juga sama terserah. Lalu tinggal measure. Nah, seperti itu ya. Sama ini juga sama, hampir sama antara tool 1 2 3 hampir sama panjang pahatnya. Saya mundurin lagi. Karena saya mau ganti pahat ke pahat nomor 4. Ya. Saya ganti pahat nomor 4, pilih indeks lalu pahat nomor 4, saya putar. Nah, ini saya deketin. Ya, saya pakai jok. Saya mau lakukan setting Z dulu misalnya karena ini sudah ada lubang ya. Saya naikin dulu ke atas.
Oke, saya putar spindle-nya. Ya, sudah ya. Ini aman sepertinya kalau makan. Nah, sip. Kena permukaan maksud saya. Oke. Lalu saya putar spindle-nya. Nah, ini ada putaran. Pengaruh nggak, Pak? Ya pengaruh. Kalau misalnya saya muter, nanti saya sayatin, pasti dia akan alarm. Oh, ini terjadi tabrakan seperti itu. Ya, jadi arah putarannya juga harus diperhatikan. Sebentar ya. Bentar, bentar. Ya, saya coba sentuhkan. Ya, saya coba sentuhkan. Bentar. Ya, saya coba sentuhkan. Terus saya dekatkan pakai handle. Ya, pakai handle kita dekatkan. Ya, kita dekatkan materialnya, pahatnya. Dekati material, coba kali 100 dulu. Kalau sudah pelan, saya kali 10. Nah, sudah ya, sudah nyayat tadi ya. Tadi ada chip keluar ya, ada chip keluar. Lalu nilai ini yang kita masukkan, ya. Jadi jangan diubah ya, jangan sampai kita mundurin Z-nya nih ya. Ini kita ubah ke X dulu supaya tidak bergeser. Di tool 4 ya, di tool nomor 4. Sorry, mohon maaf. Set offset, offset di geometri ya, di tool nomor 4. Pastikan dulu di tool nomor 4, lalu di posisi Z-nya ya, sudah di posisi Z, tool nomor 4 juga. Lalu Z 0 titik measure ya. Lalu tinggal yang X-nya. X-nya berarti kita tinggal sayatin bubut yang dalamnya ya. Kita turunin dulu ke bawah X-nya. Apa-apa kita sayatin. Nah, kita masukin. Ya, oke ya. Lalu kita naikin dulu X-nya ke atas. Ya, sudah ya, kita naikin ke atas sampai dia tersentuh ya. Sampai dia tersentuh. Saya kurangin. Nah, sudah ya. Sudah. Lalu kita geser supaya kita bisa lakukan proses pengukuran. Jadi ada bagian yang kita ukur ya. Ya, oke. Lalu kita stop dulu, lalu kita ukur. Ya, pastikan posisi X tidak berubah. Klik kanan kita ukur adalah 15,963. Oke ya, 15,963. Kita ke set offset. Nah, nilai X ini kita masukkan. X 15,963 ya, oke. Lalu tinggal measure. Measure, oke, sudah. Nah, 4 toolnya sudah kita lakukan proses setting ya. Lalu ini saya close. Ya, ini saya minimize dulu. Ya, ini minimize. Lalu kita eksekusi programnya ya. Tinggal kita eksekusi ke programnya. Kita ke mode auto ya. Kita ke mode auto, lalu ke program auto, lalu ke menu program ya. Setelah itu pilih yang dir mungkin directory ya. Jadi direktorinya di mana? Kita klik directory dir. Lalu dicari filenya. Filenya tadi mau mana? Jadi kita hafalin juga ya, jangan sampai kita lupa program yang kita mau kerjakan yang mana, kita mau eksekusi yang mana. Kita cari ya tadi adalah O0097. Nah, ini 97 lalu 98 ya. Nah, tinggal ini dipilih
lalu operate, lalu main. Ya, jadi tanda RK yang ini adalah program yang aktif atau enggak di sini aktifnya adalah ini. Ya, jadi caranya adalah ya directory operate lalu main seperti itu ya. Nah, tinggal dipilih aja. Oh, yang ini yang kita mau panggil, lalu tinggal klik main seperti itu. Atau enggak ya, atau enggak kita klik ya, atau kita ketik, sorry, mohon maaf. Ya, sorry. Ketutup ya, mohon maaf ketutup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Datanya nggak akan hilang kayak kita pakai mesin aja ya. Kayak kita pakai mesin, kalau misalnya dimatikan pun kan datanya nggak akan hilang. Kecuali kalau misalnya kita pakai Frame atau apa software ANC Editor, kalau misalnya suka di file atau software kita sering-sering ketutup misalnya, kita sering-sering save aja ya. Itu saat menggunakan Frame misalnya atau enggak menggunakan NC Editor. Tapi kalau misalnya menggunakan VM, kalau misalnya kita udah gonta-ganti pahat, gonta-ganti data, misalnya tiba-tiba mati, dia akan ngebaca ke data terakhir yang kita sudah edit atau kita gonta-ganti itu ya. Jadi nggak masalah, nggak usah khawatir. Jadi kita nggak usah khawatir harus setting ulang partnya itu sendiri, ya. Sebentar lagi nunggu. Loading ya, loading. Ya, jadi untuk software ini satu PC satu email ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya PC ini udah terdaftarin di email yang udah daftar, nggak bisa pakai email yang lain ya. Jadi lisensinya seperti itu ya. Nah ini ya, kita buka lagi sama. Enak karena tadi habis mesin mati, kita home position dulu. Seperti itu. Ya, kita lakukan proses home. Coba kita lihat, kita set offsetnya apakah sudah benar tadi berubah atau enggak. Nah, seperti ini ya. Ini posisi trial tadi ya, benar ya, nggak ada masalah. Lalu sudah proses return, lalu tinggal kita eksekusi programnya. Caranya kita klik auto, ya, lalu ke program, lalu ke dir directory ini, lalu tinggal kita cari nih. Kita cari filenya yang akan kita mau eksekusi yang mana. Kita cari O0097 tadi kalau nggak salah. Yang pertama ya, jadi perhatikan juga, yang pertama adalah 97, yang kedua 98. Jadi rekan-rekan juga harus tahu juga nih, jangan sampai salah ya. Nah, ini tinggal operate ya. Operate lalu tinggal main seperti itu ya. Atau enggak bisa juga ya. Tinggal kita ketik programnya, nama programnya itu ada tadi O0097 lalu tinggal diklik tanda panah ke bawah nih, tanda panah ke bawah ini. Kita klik. Nah, berarti nanti akan otomatis memunculkan program yang akan kita mau eksekusi ya. Caranya seperti tadi ya. Ya, caranya seperti tadi bisa operate lalu main atau enggak kita ketik programnya. Oh, jadi nggak perlu kan kadang kalau misalnya kita nyari-nyari kan misalnya ada banyak agak susah ya. Jadi tinggal kita klik aja huruf O ya. Huruf O lalu programnya itu sendiri 0097 lalu tinggal tanda panah ke bawah. Itu. Ya. Lalu udah ini program yang ini aktif, saat ini aktif 0097 kalau memang sudah yakin lalu tinggal eksekusi programnya menggunakan di auto ini tadi ya. Tuh, lalu tinggal cycle start. Cycle start-nya ini ya. Cycle start-nya ini klik cycle start lalu tinggal jalan programnya. Nah, seperti ini ya. Kita percepat. Ini mempercepat simulasi ya, bukan mempercepat pemakanan ya. Jadi nggak masalah. Oke, dia makan proses drafting dulu.
kita lagi tunggu prosesnya, tunggu saja gitu. Saya saving dulu. Karena pakai perangkat laptop saya agak berat, jadi yang gerakannya agak lambat ya. Terus juga nyambung Zoom juga, jadi dia kelihatan lebih berat. Sebenarnya sih nggak terlalu berat ya softwarenya ini sendiri. Cuma mungkin karena dari pribadi, dari spek laptop saya juga udah banyak software juga, jadi agak berat. Nah, ini proses groovingnya, kita lihat ya groove-nya. Nah, makanya yang saya maksud ini adalah tadi ya, ini saya memperpanjang ininya ya, supaya nanti dia tidak nabrak punggungnya ini sendiri. Gitu. Maaf saya mute ya Pak ya. Oke. Nah, sudah tinggal groove yang satunya. Oke. Ya, sudah. Lalu ulir. Ya, ulir nggak kelihatan. Ya, tadi kelihatan sedikit. Nah, ini jangan takut ya. Ini jauh ya. Ini pahat ini adalah jauh ya. Jadi kelihatannya saja seolah-olah dia dicak gitu enggak ya. Tapi karena pandangan aja. Hanya pandangan saja jadi nggak masalah. Nah, ini ulirnya. Nah, ini Pak bubut dalamnya. Oke, bubut dalam. Oke. Bu, prosesnya. Oke. Nah, loading. Oh, enggak. Udah. Ya. Udah saya. Ada yang bertanya? Bentar. Iya, terlalu masuk dalam berarti kan merusak material ya. Jadi sebenarnya sih ya tetap setting ulang. Terus material barunya gimana ya? Tinggal diimport lagi seperti tadi, import material baru, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kita setting lagi panjangnya berapa segala macam. Nah, ini kan sudah nih ya, sudah selesai untuk apa namanya part depannya, ya kan? Nah, udah ya, ya bentar-bentar. Nah, ini kan sudah part satunya ya. Nah, part satunya ini, sebentar ada yang bertanya. Ya, itu jawabnya ganti material ya. Ganti material, betul. Ganti material ya syaratnya kalau menggunakan material yang sama yang tadi, tinggal diimport STL-nya tadi ya.
Nah, sekarang kita lakukan proses mengukurnya dulu nih. Kita ukur apakah benar, apakah sudah sesuai hasilnya. Coba kita cek. Ya, kita pilih yang misalnya diameter dulu. Kita semua cek diameternya. Kita kira-kira sudah masuk atau belum. Kita klik kanan diameter. Sebentar. Agak lola ya, agak lemot sebentar. Clear dulu. Agak lemot ya sebentar, mohon maaf. Ya. Ntar saya close dulu. Ya, kita klik diameter, klik kanan. Ya. Hei, apa kau? Oh, oh ya, sebentar. Nah, itu ya keluar ya. Ini X-nya 47. Coba kita cek. Ini juga 47. Apa betul? Betul atau tidak? 47. Kita cek di gambarnya. Misalnya di gambar, sebentar. Nah, kita cek. Oh, diameter 47. Benar nggak? Oh ya benar. Apakah masuk toleransi atau enggak? Ya, itu nanti akan kita nilai. Ya, 47. Lalu di sini kita cek. Ini adalah 37,9. Apakah di itu 37,9? Ya, nanti kita cek betul atau enggak. Ya, lalu yang di sini 37,5. Ya, ini 37,9. Apakah saya yang salah? Saya nggak tahu ya. Nanti kita cek di gambarnya apa di pekerjaan kita ya. Lalu juga sama di sini. Oh, ini diameter 40 juga sudah betul masuk. Lalu panjangnya kita cek. Kita cek lensnya. Ya, kita cek lensnya ini dari sini ke sini misalnya. 17,85. Ternyata di sini adalah 18 ya. Oh, berarti saya minus ya. Berarti apakah masuk toleransi itu ya? Itu yang diperhatikan. Oh, berarti settingan saya yang masih salah atau apa? Ya. Settingan saya yang masih salah seperti itu ya. Lalu misalnya ini ada bubut dalamnya juga. Kita cek bubut dalamnya. Diameter bubut dalam kita klik kanan. 26,99 26,99. Sebentar ya agak lemot ya. Ya, jadi tinggal dilihat nih. Yang ini adalah kita minta 27, oh masih masuk toleransi kah atau apa? Seperti itu. Ya. Nah, pekerjaan kita belum selesai sampai sini karena kan kita belum balik ya. Nah, cara baliknya gimana? Tadi kan sudah kelihatan ya. Oh, kita adjust material dulu. Tapi karena ini ada dua pekerjaan, jadi kan apa namanya? Ada dua proses ya. Ada part 1 misalnya yang ini, lalu nanti part 2 adalah part sebaliknya. Nah, rekan-rekan semua, kalau misalnya part 1 sudah selesai, jangan langsung balik dulu, tapi di-save dulu ya. Di-save dulu, pekerjaannya supaya nanti pas jadi nanti ada dua file yang dikumpulkan kalau misalnya profilnya seperti ini. Jadi ada dua file yang dikumpulkan di VM-nya itu sendiri ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang part 1 ini, lalu yang kedua adalah pekerjaan yang baliknya. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita file save configuration ini ya, tinggal file langsung save configuration as ini ya, file save configuration as, lalu di save dulu, pastikan dulu di save-nya kita tahu ya atau kita ingat supaya nanti kita nyari-nyarinya pas saat nanti dikumpulkan kita tidak lupa ya. Misalnya saya di sini nih. Nah, nama filenya biasanya tuh seperti ini. Nama file itu adalah nama peserta, misalnya nama saya Afan, lalu diikuti dengan nama sekolahnya. Jadi biar ketahui keterangannya. Oh, nama pesertanya ini. Lalu nama sekolahnya siapa? Misalnya sekolah SMK SMK sana misalnya. Contoh saja ya. Lalu ada lagi adalah
Misalnya karena ini ada 2 part, berarti misalnya yang ini part 1, misal seperti itu. Part 1. Jadi supaya nanti dia Dewan Juri pas lagi ngecek, nggak harus ngecek mana part 1, part 2 seperti itu ya. Ya, lalu tinggal kita save. Ya. Nah, saat sudah save, kita kan belum selesai nih, belum baliknya belum selesai, ya. Sudah di save ya. Tahunya dari mana kita cek ya. Nah ini. Ini SMK sana part 2. Oke ya, sudah ada ya. Part 1, mohon maaf. Ini dulu nih. Ntar suruh sama kakak aja sana di sana. Ini. Itu part kakak aja. Part Padek. Kalau mau, oke. Ini maminya habisin dulu. Yang bener. Ya udah, nih sekali lagi. Nah, ini minum terus tempat kakak. Ya. Nah, kita balik materialnya. Caranya gimana? Kita material setting yang kita klik, ya. Lalu kita workpiece adjust, ya. Workpiece adjust, ya. Ya, kita workpiece adjust, kita buka. Nah, material kita buka. Nah, ya. Lalu kita majukan. Ini kita ingat deh, kita perhatikan ini adalah ini kunci pas di modul 2 aja ya supaya kita tidak perlu nyeting-nyeting lagi ya. Jadi nggak perlu nyeting banyak. Kalau nanti modul 3 kan saat bolak-balik pasti harus setting lagi segala macam ya antara part 1 sama part depannya sama part belakangnya. Nah, kalau udah pasti saat di modul 2 untuk pas penggunaan VM ini buat mempercepatnya aja caranya seperti ini. Jadi kita perhatikan nih. Ini Z-aksis atau posisi cekamnya adalah minus 40 ya. Jadi harap diperhatikan ini. Minus 40. Oke. Ini saya majuin dulu. Ini kan sudah saya buka nih caknya. Nah, lalu saya majukan dulu. Ya, lalu saya buka U-turn ini kayak putar, saya putar set. Nah, ini kalau misalnya saya mundurin lagi pasti dia akan nabrak ini nih. Nah, nanti akan mempengaruhi apa namanya kondisi cak itu sendiri. Nah, ini saya move up dulu, nggak apa-apa. Saya bebasin. Lalu saya mundurin. Saya mundurin sebesar berapa? Minus 40 tadi. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak perlu nyeting lagi Z-nya. Itu ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, misalnya minus 30 atau minus berapa, nanti kita harus setting lagi. Karena kan panjang benda kerjanya berbeda. Seperti itu ya. Jadi kuncinya untuk mempercepat settingan di modul 2 seperti itu ya. Jadi perhatikan pas saat cek kam pertama kita jaraknya berapa, lalu pas saat dibalik jadi jaraknya berapa. Seperti itu ya. Itu supaya kita tidak lakukan setting lagi ya. Nah, kita lihat apakah sudah cukup. Saya coba turunin dulu, lalu tinggal kita cak. Nah, nanti akan kelihatan apakah semuanya sudah tercak. Kalau misalnya memang kita okein dia nanti ada keterangan material belum tercak semuanya, ya udah tinggal kita tambahkan lagi. Nah, berarti sudah tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, lalu tinggal kita eksekusi aja langsung program yang tadi, yang program part 2-nya ya. Program part 2-nya kita panggil, caranya gimana tadi? Ya, caranya adalah sama ya. Ke mode auto sudah, lalu ke program kita cari programnya. Ya, kita cari programnya. Ya, kita cari atau enggak, saya udah hafal nih nama programnya. Kita ketik aja. Oh, 0098. Sebentar, koneksi saya agak berat. Ya. Jadi caranya ya udah kita cari filenya ya. Kadang kalau misalnya susah nyarinya ya udah kita sudah tahu nih programnya. Ya, kita hafal. Oh, part 2 saya atau program baliknya saya adalah programnya adalah O0098 lalu tanda panah ke bawah. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari lagi filenya ya. Karena sudah lalu tinggal aduh ketutup. Mohon maaf ya. Saya nggak tahu nih kenapa mental-mental terus, saya juga nggak ngerti. Mohon maaf, mohon maaf. Kita buka lagi ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi jangan takut karena walaupun sudah mati ini tadi atau ke close, datanya nggak akan hilang ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau penggunaan VM-nya ini sendiri. Saya juga nggak tahu nih kenapa kepental terus nih. Dan sambil menunggu ada yang mau tanyakan?
izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Ya, monggo, Pak. Silakan, Pak. Untuk record hasil Zoom hari ini apa bisa di-share ya, Pak, nanti, Pak? Buat belajar juga. Hasil ininya? Rekordan ini hari ini. F-data-nya? Ya, rekordan meeting hari ini, Pak. Hasil record ya akan saya share nanti tetap. Ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Siap. Tanya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Tadi kan waktu di awal meeting, itu kan untuk di modul 2 pembuatan programnya kan tidak harus pakai yang Frame ya, Pak ya? Boleh pakai yang lain ya, Pak? Betul. Nah, kemudian seandainya yang bikin program tidak pakai Frame itu nanti untuk juri simulasinya bagaimana, Pak, untuk pengecekannya, Pak? Ya kan tetap kita eksekusinya di VM-nya, Pak. Jadi nggak masalah dong, Pak. Oh, gitu. Iya. Semua programnya dieksekusinya di VM. Jadi programnya mau dari mana nggak masalah. Ya juri ya tinggal manggil. Ya tadi yang saya tadi sudah dikumpulkan itu tadi FDAT itu tadi. Oke. Nggak masalah, Bapak. Berarti artinya gini. Artinya program misalnya saya pakai yang lain nih. Itu di program saya berarti kan di copy kemudian di flash tadi terus dari juri nanti dimasukkan ke VM-nya juri gitu ya. Iya, tapi Bapak kan tetap harus bukan kita yang nyeting ininya ya, Pak ya, bukan nyeting VM-nya. Bapak juga bukan ngumpulin program, bukan, tapi ngumpulin FDAT-nya. FDAT Bapak itu Bapak sudah ngerjakan di VM-nya, Bapak sudah nyeting pahatnya, Bapak sudah tentukan materialnya, seperti itu, Pak. Programnya sudah Bapak copy di VM-nya Bapak. Bukan ngopi programnya Bapak, bukan. Maksudnya kalau gimana Ibu? Bentar. Masih belum. Jadi kan gini, Bapak ngerjain program, Bapak terserah nih programnya mau pakai apa, mau ngerjain programnya. Kan sudah keluar NC code-nya kan? Ya, betul. Nah, betul. Nah, NC code itu Bapak ngeksekusinya di mana? Kan kita nggak tahu. Nah, Bapak gunakan VM-nya ini. Oh, gitu. Nah, di VM-nya itu peserta Bapak atau murid Bapak, rekan-rekan peserta Bapak itu setting pahatnya digunain apa aja. Seperti itu, Pak. Programnya dimasukin di VM, bukan programnya ya itu sama aja nyuruh jurinya mengerjakan dong, Pak. Enggak, artinya begini. Program yang kita buat dengan software yang lain itu nanti nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap harus pakai frame ini ya untuk simulasinya ya. Simulasi ini bukan frame Pak, VM maksudnya Pak. Oh, VM ya. Iya betul. Enggak, maksudnya VM-nya tetap pakai yang ini, iya betul. Iya, ini kan VM virtual mesin Pak. Iya. Iya, karena kan dari VM ini kita bisa mengukur hasil pekerjaan bapak-bapak, rekan-rekan semua. Kita bisa ukur dimensinya, profilnya betul atau enggak, urutan makannya betul atau enggak, kan seperti itu Pak. Coba kalau Bapak cuma ngumpulin programnya doang, ya sama aja bom Pak. Masa suruh juri harus mengerjakan, kan sama ya seperti itu Pak maksudnya Pak. Ya? Itu. Ya. Jadi paham ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Ada lagi Pak? Ada Pak, sebut. Iya. Iya, saya Pak. Silakan. Untuk terkait apa ini namanya NC code yang diimpor ke VM, itu kan formatnya harus CNC file ya. Iya betul. Sedangkan NC code yang saya pakai di mesin saya untuk latihan ini kan formatnya TXT ya Pak. Ya. Berarti tetap harus bikin dua ya Pak, satu untuk VM, betul. satu untuk siapa tahu di mesin sana pakainya TXT gitu ya Pak. Betul sekali. Yang penting sih itu aja Pak. Jadi kalau misalnya pakai TXT nggak bisa di copy nih di VM ya, berarti kita ngubah ekstensinya ke mode CNC seperti itu betul. Pak. Barusan saya coba TXT nggak kebaca. Nggak mau, iya betul. Ya Bapaknya terserah mau di ekstensinya diubah atau enggak di copy paste atau ya tinggal ngatet bebas lah, terserah mau caranya seperti apa. Intinya seperti itu ya Pak ya. Ya oke. Saya lanjut. Ada yang mau tanya nih kayaknya ada Pak Andoyo. Pak Andoyo yang mau nanya apa tadi sudah? Belum Pak. Ya, gimana Pak? Iya Pak.
Permisi gimana? Pak, Gimana? izin Silakan. bertanya Pak. Cuma Silakan. ini untuk pertanyaannya mungkin sedikit banyak Pak. Nggak apa-apa. Terutama enggak Pak, dari yang tadi yang Friendcam Pak. Enggak, tadi kan sudah disimulasikan untuk Friendcam, kurang lebih ya mungkin untuk aplikasi desain yang lain kurang lebih sama. Cuma tadi saya tertarik untuk mencobanya ya Pak. Nah ini sedikit bertanya enggak Pak. Untuk ngebloknya itu tadi mungkin bisa diulangi ya Pak. Nanti saya ulang untuk ya. cara ngebloknya. Enggak. Buat nge-mirror ya Pak ya. Enggak. Untuk memirrornya Pak. Itu nanti kemudian itu tadi kan ada yang dihapus ya Pak. Ada yang dihapus ketika kita mau yang alur growing itu kan awal ada yang dihapus itu tidak berpengaruh ke yang sebelumnya ya Pak? Nggak apa-apa kan karena sudah ada nanti akan saya tunjukkan ya kan dia sudah buat kontur yang sebelumnya jadi nggak apa-apa nggak masalah. Terus sama ini Pak untuk membuat tadi sudut itu kan pakai cara yang di tabel itu ya Pak. Kalau misal pakai cara yang lain itu bagaimana ya Pak? Misal membuat sudutnya? Saya nggak tahu buat lain ini bisa ada sudut atau enggak saya kurang tahu ya nanti coba saya perlihatkan kalau emang enggak ya mau nggak mau pakai yang tabel itu Pak ya. Enggak Pak. Ya, sama siap, ini Pak. Ketika .cnc-nya disimpan itu kan muncul 3 file ya Pak. Ada .cnc, betul, sama .mfd itu berpengaruh satu sama lain atau kalau misal hanya yang dipakai .cnc-nya saja yang lain tidak ada atau dihapus nggak masalah ya Pak? Lebih baik sih nggak usah dihapus, tapi yang tetap yang dipakai yang nanti di copy di programnya adalah file yang CNC-nya aja Pak, gitu loh Pak. Lebih baik sih nggak usah dihapus sih Pak buat jaga-jaga aja seperti itu. Mungkin itu dulu Pak, nanti sambil berjalan Pak. Terima kasih Pak. Ini sambil lanjut ya, ini saya lanjut dulu, nanti akan saya balik ke yang Friendcam-nya tadi, oke? Terima kasih. Nah, ini kan tadi sudah ya, tadi kita sudah menentukan cak materialnya tadi ya, tadi ini sudah posisi sudah dibalik. Nah, ini juga sudah tadi minus 40 kalau nggak salah. Ini saya close dulu ya. Nah, lalu tinggal kita ini mesin mati ya, mohon maaf. Karena tadi mesin mati, kita zero return dulu. Ya, seperti itu. Lalu tinggal panggil aja auto, lalu ke program, ya, directory ya, sama. Tinggal cari programnya. Atau enggak ya, kita sudah hafal programnya, tinggal kita ketik saja. 0098 tadi ya. Lalu tinggal tanda panah ke bawah. Nah, kan sudah manggil, sudah yang aktif adalah ini ya. Ini adalah tandanya program yang saat aktif ini adalah ini. Kalau memang benar ini ya udah tinggal kita eksekusi langsung. Ini saya minimize dulu. Pandangannya saya ganti. Ya, lalu saya eksekusi. Seperti itu. Saya cepetin. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, proses makan.
Proses baliknya sudah selesai, kita cek ukur ya, kita ukur. Ya, sebentar. Agak loading sebentar, maaf. Berat. Ya, kita ukur ya. Kita ukur. Kita pakai jangka sorong, kita klik. Nah, kita ukur diameter yang dalam ini dulu misalnya. Nah, bentar agak lemot. Agak berat. Kita klik kanan. Nggak bisa dia sebentar. Kita klik kanan, diameter. Bentar, sama kita ini agak berat ini dia. Sebentar. Nah, ini misalnya 13,05. Oh ya, sudah presisi atau belum ya? Monggo silakan. Lalu tinggal panjangnya misalnya contoh saja. Sorry, panjang misalnya. Nah, di sini apakah panjangnya 50 pas? Oke, masuk. Misalnya sudah masuk toleransi atau enggak? Ya, silakan seperti itu. Nah, jangan lupa karena sudah selesai, ya tinggal kita save dulu. Save configuration ini ya. Dokumen. Ya, diperhatikan dulu ya. Kita nge-save-nya di mana? Nah, ini. Nah, ini part 1 tadi udah selesai kan, yang bagian depan. Lalu tinggal kita ganti part 2. Save. Ya. Jadi, untuk pengumpulannya kepada semua peserta ya, untuk peserta lomba nanti semua pengumpulannya harus ini tadi ya. Ya, harus file ini nih, fdat ini. Ya, sudah berisi nama peserta, lalu sekolahnya, ada part 1, part 2, lalu filenya berbentuk fdat ini. Ya, nanti Dewan Juri hanya tinggal manggil ini, part 1, part 2 ini tinggal kita panggil, kita eksekusi, kita cek, tinggal kita ukur. Apakah masuk toleransinya, nilainya, dimensinya, seperti itu. Ya. Mana sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum sesi tanya jawab ya, sebentar. Lama tadi ada permintaan dari Pak Adi ya, Cilacap ya, buat Francam-nya. Kita flashback lagi yang Francam-nya. Gimana dia bertanyakan? Jadi saya mau tekankan ya, jadi program kita kasih soal seperti ini misalnya contohnya, lalu rekan-rekan peserta semua bebas mau bikin programnya di mana. Ya, rekan-rekan semua peserta bebas mau programnya mau pakai yang dari software yang kita berikan, mau misalnya pakai NC Editor kah, mau pakai Francam kah, terserah, atau enggak saya punya cam lain, misalnya rekan-rekan peserta punya cam lain yang lebih nyaman, yang lebih enak digunakannya, ya monggo silakan, kita tidak memberatkan untuk buat programnya ya di mana aja. Nah, hasil program itu kan berbentuk NC code, kita mengujinya di mana. Nah, rekan-rekan semua pakai VM ini, ya ini virtual machine ini. Jadi rekan-rekan semua tentukan dulu pahatnya apa saja yang digunakan ya. Lalu materialnya sama seperti tadi ya, STL-nya nanti akan kita kirimkan atau kita berikan seperti itu. Nah, lalu setiap part selesai di-save, dibalik lagi materialnya, part baru selesai baliknya lalu di-save lagi part yang kedua. Jadi yang dikumpulkan adalah file berbentuk fdat ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum tanya jawab dan sama tadi flashback di Francam itu tadi, ada yang mau tanyakan? Halo? Lanjut. Ya, udah nggak ada lanjut Pak soalnya. udah nggak ada materi lagi soalnya. Aman berarti Pak ya? Tinggal nyoba-nyoba langsung ya nanti ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau sudah tidak ada, berarti saya coba back yang ke Francam tadi, gimana cara ngebloknya Pak ya, buat mirrornya. Kita coba buka lagi. Sebentar, Francam-nya tadi kita buka Francam. Oke, nggak masalah. Ya, kenapa fdat yang kita kumpulkan? Karena fdat itu sudah berisi program Bapak, sudah berisi Bapak pakai toolnya apa aja sih? Ya,
materialnya seperti apa, lalu settingan kan Bapak rekan-rekan semua kan pasti harus nyeting pahatnya itu sendiri ya, seperti itu sudah betul atau belum. Nah, kita hanya tinggal ngukur aja gitu loh Pak. Ya. Nah, kita buka yang tadi ya, file open. Tadi kita buka atau enggak ini aja resend ini tadi. Resend itu tadi berarti kita yang jatuh 41 ya, kita buka 41. Nah, cara ngebloknya ya, cara nge-mirror ya. Cara ini kayaknya zoom-nya deh ini, ngapus line zoom gimana ya? Ya. Caranya tadi Pak Handoko apa lupa saya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah. Nah, ini tinggal draw, kita klik ya draw. Ya. Kita klik draw. Ya, mode draw ini, lalu klik draw lagi, pilih yang modify grab ya. Pilih yang mirror. Pilih yang mirror ya. Caranya boleh tinggal diklik satu-satu pun juga boleh. Diklik satu-satu seperti ini. Ya. Klik garisnya satu-satu ya. Kan kadang kalau misalnya ini suka salah ya. Atau enggak suka lama, ya udah tinggal dipakai mouse kirinya, diklik misalnya di bebas di posisi paling atas atau enggak di posisi paling bawah atau enggak di sebelah sini ya terserah, bebas monggo silakan. Misalnya di sini diklik ya, dipakai mouse yang sebelah kiri, ditahan lalu tinggal tarik ke bawah seperti ini. Ya, supaya ngeblok semua. Nah, karena tadi yang keblok jadinya kebuka, ya seperti itu ya. Makanya kalau misalnya itu kita mulai dari awal, misalnya contoh, ya, pakai mirror ini, lalu pilih ya, pilih atau nggak posisinya terserah, bebas, tinggal diklik mouse-nya, lalu ditahan, tarik ke bawah, sampai ke blok semua. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah keblok semua, pilih yang, karena kita mirror terhadap Z ya, klik yang Z, ya, lalu tinggal pilih setengahnya berapa. Tadi kan minus 47,5. Ya. Lalu pilih yang AB mirror self. Ya, jangan yang copy. Kalau copy nanti ada dua. Jadi yang ini masih utuh. Terus ada profil yang baliknya seperti itu. Pilih yang AB mirror self saja. Lalu tinggal kita confirm. Seperti itu. Ya. Gitu ya Pak Handoyo apa Pak Handoko? Saya lupa tadi. Aman ya Pak? Ya Pak, mohon maaf ini kami coba belum bisa ya Pak. Pas di blok itu nggak muncul garis yang ngebloknya gitu Pak. Ditahan Pak. Diklik. Sudah Pak. Nggak bisa pas Pak. Pas di blok itu membesar Pak. Membesar. Iya nggak muncul garis kuning gitu Pak. Bisa di share aja Pak, saya stop. Bapak coba share screen ya Pak ya. Ini saya pakai HP Pak, mohon maaf Pak. Oh gitu ya udah. Atau nggak videokan Pak, videokan Pak. Oh. Nanti mungkin saya kirim Pak. Oh ya, siap. Pokoknya caranya seperti itu ya Pak ya. Caranya seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti kita coba lagi Pak. Ya, siap. Ya. Nah, untuk yang bikin line miring gimana ya coba ya? Saya juga belum pernah nyoba soalnya. Line angle kali mungkin ini ya. Coba kalau yang buat garis dengan line angle. Coba ya Pak ya, kita coba ya kalau nggak. Saya belum pernah nyoba ya soalnya, mohon maaf. Kalau angle, misalnya kita mau sudut yang dari mulainya dari sini ya Pak ya ke sana, misal contoh saja Pak ya, dari posisi X16 ini kita mulai misalnya X16, lalu di sini Z-nya adalah 0, turunin ke bawah, angle-nya adalah, coba sebentar, 85 ya, sorry, 8 derajat, 8. Lalu menuju ke sininya ya Pak ya, menuju ke sananya adalah X-nya adalah 33 ya, Z-nya 48,5. Sorry. X-nya adalah 33. Z beginning-nya bukan 0 ya, sorry, mohon maaf. Ya, caranya seperti itu ya Pak ya. Nah, balik lagi saya ulangin ya Pak ya. Jadi pilih yang line, ini juga bisa, pakai yang beginning angle lens ini juga bisa. Pilih yang titik awalnya Bapak yang mau inginkan mana. Misalnya yang dari sini ya Pak ya. Ini adalah X beginning adalah 16 ya Pak ya. Lalu Z beginning-nya adalah minus 95 ya. Minus 95 kan yang ini kan Pak ya.
Ya, minus 95 ini ya. Lalu angle-nya adalah 8 derajat, tapernya berarti dia akan otomatis mengisi. Lalu ke posisi berapa nih? Ya kan? Ke posisi berikutnya adalah X-nya ini adalah 33 ya, 33. Nah, seperti itu. Oh, Z-nya juga belum sesuai. Lainnya jadi tidak sesuai. Coba, saya takutnya salah nih. X-nya ke 33. Bentar. Kalau bukan 8 derajat, berarti tadi kalau 8 derajat tuh pasangannya berapa ya? Sebentar. Tadi angle-nya itu 118. 180 dikurangin 8 derajat. Berarti dikurangin 8. 172. Coba atau enggak kita cek ya di geometri masternya. Ini dia berapa derajat? Oh, nggak muncul angle-nya ya. Sebentar. Sebentar. 180. Ini kan 180 atau enggak 90. 90 tambah 8. 98. 98. 72. Coba kalau 172. Sebentar ya Pak ya. Karena belum pernah nyoba saya pakai yang ini Pak ya. X-nya 16. Z-nya minus 95. 172. 33. Oh, terbalik. Berarti arah baliknya ya. Berarti benar 8 derajat ya, Pak? Benar 8 derajat. Nah, seperti ini. Z-nya berarti yang ini Z yang tidak kita pakai, X yang tidak kita pakai, berarti yang Z-nya sebentar. Z-nya adalah minus 48,5. 95 dikurangin 48,5. 46,5. Z-nya minus 46,5. Nah, ini antara yang ini yang salah atau ini atau caranya seperti itu saya kurang paham ya Pak ya. Jadi kemungkinan sih caranya seperti itu Pak ya. Kalau misalnya menggunakan garis ya. Soalnya kan ini kan gambar pun karena saya ngubah dimensi ya Pak ya. Dalam artian gini. Dalam artian saya mengubah dimensi kan harusnya dia kalau 8 derajat dia harusnya dari diameter 16 ini harusnya ketemunya benarkah diameter 33 kan saya nggak tahu ya Pak. Tapi kan nanti pas saat di programnya gambar realnya harusnya sudah sesuai dalam artian dari diameter 16 ini dia menuju ke diameter berapa yang dihasilkan 8 derajat seperti ini. Ya, paling seperti itu Pak caranya Pak. Kalau misalnya pakai yang menggunakan garis seperti ini Pak. Ya, Pak Andoko ya, sorry mohon maaf. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi ini contoh ya, karena ini contoh, karena kan ini juga program saya hanya mengganti dimensi-dimensi segala macam. Saya takutnya dari posisi 16 ini, terus yang dihasilkan 8 derajat ini, harusnya bukan 33 seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Tapi nanti pas saat gambar real, harus sudah sesuai ya. Maksudnya dalam artian memang sudah sesuainya seperti itu ya. Ya, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Lagi Pak, izin tanya Pak. Siap. Tadi kan untuk bikin program yang pakai NC Editor, Pak, itu kan ada cara menyimpan ya, Pak, ya mestinya ya, setelah program jadi ya, Pak. Betul. Mungkin saya lupa. Yang ingin saya tanyakan cara menyimpannya bagaimana? Ini yang pertama. Kemudian pada VM, itu bisa tidak ambil file yang sudah kita simpan dari NC Editor tadi, Pak? Oh ya bisa, Pak. Caranya ya tinggal misalnya NC ya. Tadi saya lupa nge-save lagi ya. Nah, tadi yang di NC malah lupa saya save ya Pak ya. Nggak apa-apa, nanti kita buat baru. Ya, kita coba ya yang NC Editor. Bentar, lagi loading ya Pak. Tunggu sebentar.
Sebentar lagi loading. Nah, ini. Ya, ini tampilan NC editornya, kita klik. Ya, ini kan new file baru ya. Tadi yang NC editor yang tadi lupa saya save ya, karena ini. Nah, misalnya saya mau pakai file yang udah ada, contoh aja programnya, contoh programnya ya. Ini saya copy, misal ini contoh aja Pak ya, ini contoh aja. Misalnya Bapak buat baru kan, buat baru di NC editor ini, ya ini kan buat baru nih. Lalu ini misalnya contoh programnya seperti ini ya Pak ya. Ya, Bapak tinggal save aja. Bapak tinggal save aja. Sama. Ini kepala programnya juga harus sesuai dalam artian gini. Misalnya saya mau harus di huruf awali huruf O lalu disertai dengan 4 digit angka misalnya 0056 misalnya seperti itu ya Pak ya. Lalu tinggal di save saja. Tinggal di save ya. Nah, sama Bapak nyimpannya di mana dulu, pastikan ya. Bapak nyimpannya di mana. Ya, lalu dia nama filenya pasti akan mengikuti dengan kepala programnya itu sendiri ya. Lalu tinggal kita save ya. Sudah di save. Nah, file ini tadi kita copy di VM-nya, kita pindahkan di VM-nya ya. Kita klik VM-nya, ya VM ini masih kebuka. Nah, ini CNC file bisa di file CNC file import export ini atau klik yang ini ya. Klik icon ini ya. Kalau misalnya ikonnya kok nggak ada Pak, misalnya contoh ya, kalau misalnya icon ini nggak ada Pak, ya udah tinggal pilih file lalu pilih yang CNC file import export seperti itu ya. Nah, lalu ini tinggal kita pindahkan. Ini klik kan sudah ada nih. Misalnya ini karena tadi udah kebuka. Misalnya kita cari lagi nih. Tadi kita nyimpennya di mana? Di dokumen, contoh saja ya. Ini dari saya. Ya, seperti ini. Nah, ini nih programnya. Ya udah, ini tinggal kita klik, lalu tinggal kita import seperti itu. Nah, kan otomatis dia sudah ada di mesin ya. Program itu tadi. Nah, nantinya tinggal kita eksekusi dengan catatan kita sudah setting pahatnya, kita sudah setting materialnya. Seperti itu ya, Pak ya. Berarti kesimpulannya untuk bikin program tidak harus pakai yang FrankCam tadi ya, Pak ya. Betul, dengan Pak. NC editor. Betul, langsung ditransfer ke VM-nya ya Pak? Betul, Bapak mau pakai cam sendiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak misalnya mau pakai cam, master cam contoh ya, saya mau nyebutin merek ya, saya sebenarnya nggak mau berani nyebutin merek. Misalnya pakai master cam, kan keluar NC code. Nah, Bapak nama filenya itu, Bapak harus ubah ke ini tadi, harus nama filenya harus ini tadi ya, diawali huruf O sama 4 digit angka. Ya. Lalu nama filenya harus berbentuk CNC file seperti ini. Ya, Pak. Ya, betul ya. Nah, setelah itu, nama file ini, kepala programnya juga harus sama ya. Misalnya kepala programnya, saya bukanya di Notepad misalnya, contoh ya. Nah, ini nama programnya, kepala filenya juga harus ngikut nih. Nama filenya ini, kepala programnya harus ngikut seperti itu ya. Ya, oke Pak ya. Sip. Jadi program bebas, Bapak mau pakai mana aja. Tapi yang penting dieksekusinya di VM ya Pak ya. Betul. Misalnya kan nggak harus pakai yang gambar di FrankCam tadi loh Pak maksudnya. Betul Pak. Gitu. Nggak harus. Siap. Ya. Ini kan kita mungkin rekan-rekan ada yang nggak punya cam, mungkin ada yang apa seperti itu. Nah, kita contoh saja. Itu ya Pak ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Pak Handoyo nanya lagi Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf ini tanya lagi. Untuk ngebloknya tadi sudah jadi Pak. Ternyata exit bagian bawah harus aktif nih Pak. Oh ya, saya lupa berarti. Ya mohon maaf. Gitu. Mohon maaf sama ya. Ini Pak, ya. Satu lagi Pak, ketika simulasi di FrankCam itu apakah bisa ketika kita ingin simulasi hanya tool alur misal? Oh nggak bisa Pak. Untuk groving harus bisa. Total nggak Pak? Total, betul. Oh enggak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau mau simulasi di VM-nya ya itu yang sudah Bapak prosesnya apa aja ya itu yang akan disimulasikan. Misalnya contoh ini, ya ini berarti ya ini sudah ada 6 proses, berarti ya semua proses yang akan disimulasikan. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Sebelum saya tutup, karena sudah jam 3 ini juga sudah
lumayan lama ya, kita dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 ya. Saya sih bersyukur rekan-rekan masih nggak bosen ya Pak ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang atau apa, monggo silakan bisa ditanyakan di grup ya, atau enggak saya kayaknya malu-malu nih kalau misalnya nanya di grup. Boleh, mau japri juga silakan. Kalau misalnya saya ada waktu, ada sempat, kerjaan di kantor juga tidak terlalu banyak, bisa saya bantu juga. Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Monggo. Terus kalau misalnya memang karena ini tinggal 10 hari lagi, nanti misalnya minggu depan mau ada penambahan lagi, misalnya ada Pak, masih mau tanya, kira-kira mau butuh pelatihan lagi, ya silakan. Nanti coba akan saya usahakan juga untuk pelatihan lanjutan ya buat nginget-inget aja sih, seperti itu aja sih ya, intinya seperti itu. Dan saya tunggu untuk perpanjang license-nya, formnya jangan lupa diisi ya kalau misalnya sudah terinstall, supaya nanti bisa di-extend sampai 3 bulan ya. Mungkin ada yang belum ngisi, kalau yang belum ya monggo diisi, silakan. Satu kalau lagi sudah, Pak, mungkin Pak. Ya. Itu kan di tanggal 27 Mei yang dari 28 Pak, hari Minggunya itu kan ada observasi mesin ya Pak, taruh dari jadwalnya. Iya. Itu untuk dari Pak Afan sendiri bisa hadir untuk kita misalnya ada pemantapan untuk ini loh Pak, pemantapan penggunaan softwarenya ini loh Pak, pada saat dari Minggunya ya, kalau itu kan kalau saya nggak tahu kalau saya bisa hadir tanggal berapa ya, bentar. Saya nggak tahu kalau misalnya bisa hadir tanggal berapa ya, saya tidak bisa memastikan. Karena kan saya juga punya atasan yang menentukan saya kapan harus berangkat. Ya udah Pak. Nanti kita coba sendiri ya Pak. Siapa. Setidaknya mungkin ya kalau misalnya ada waktu ya bisa kita bareng-bareng diskusi, ketemu langsung ya nggak apa-apa kalau misalnya ada waktu ya Pak ya. Oke, siapa? Ya gimana Pak? Ada lagi Pak? Afan? Ya. Saya barusan nyoba ini untuk import NC code. Kok tipe error ya Pak? Iya, itu kemungkinan balik lagi tadi Pak, nama filenya tidak sesuai. Nama file tidak sesuai itu dalam artian Bapak tidak mengikuti diawali huruf O lalu 4 digit angka. Lalu yang kedua, nama filenya Bapak ini ya, misalnya saya contohkan, nama file Bapak ini misalnya yang ini ya. Ini Pak ya. Misalnya nama filenya kan O0098. Kepala programnya ini mungkin tidak sama. Mohon dicek dulu. Ya. Iya. Ya, lalu atau enggak mungkin kalau type error biasanya seperti itu. Kalau misalnya atau enggak bisa jadi filenya sudah ada di mesin. Nomornya ya Pak? Ya, nomor filenya sudah ada di mesin, jadi tidak bisa tercopy. Paling gitu Pak, ya. Kepalanya harus disamakan ya Pak? Iya, betul Pak. Dengan saya tadi ganti file depannya. Saya tadi sudah saya ingatkan berulang kali ya. Jadi nama filenya sama kepala programnya harus sama ya. Seperti itu ya. Supaya nanti buat rekan-rekan yang lain juga tidak terjadi kesalahan yang sama ya. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama Pak. Sebelum saya tutup. Halo? Sebelum saya tutup, ada lagi? Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi Pak, ya, mengenai convert. Jadi untuk file berarti di modul 2 itu ada .cnc sama fdat nggih? Buat ngopi enggak, yang tetap di kumpulan cuma hanya fdat-nya saja Pak. Halo? Putus. Halo Pak Andoyo. Halo, permisi Pak. Iya, gimana? Nggih Pak, izin bertanya Pak. Nggih, mengenai ini Pak. File yang untuk modul 2 berarti nanti ada 2 yaitu .cnc sama .fdat itu yang dari simulator. Kemudian untuk yang .fdat itu berarti ada 2 file ya, dari betul. Yang tampak depan sama yang tampak belakang yang bolak-balik itu ya Pak? Iya, betul. Untuk .cnc-nya itu bebas ya Pak? Bebas. Oke. Baik Pak, terima Bebasnya kasih Pak. Dalam artian apa nih Pak? Maksudnya gimana nih? Bebas gimana nih? Ya maksudnya itu kan ada yang tadi ada beberapa file ya Pak, ada MDF, ada
yang tool dan lain-lain, itu cukup yang .cnc aja atau bagaimana? Ya betul, yang .cnc aja, betul. Oh iya. Nah, Baik, Pak. tapi Terima kasih, Pak. Yang dikumpulkan hanya FDAT-nya saja ya Pak ya. Jadi Bapak nggak ngumpulin yang .cnc-nya gitu loh. Karena untuk yang ke mesinnya itu bagaimana Pak? Untuk yang modul ke untuk modul 3-nya nanti mungkin tipe mesinnya kan nanti ya kita cari tahu sendiri dia filenya yang bisa keterima di mesin apa. Tapi yang khusus modul 2 hanya caranya seperti itu. Ya. Nah, di mesin kan saya nggak tahu nih dia mode pengiriman mode filenya dia bisa pakai TXT cukup TXT kah atau file CNC kah. Nah, monggo nanti tinggal ditanyakan ke teknisinya atau dewan juri di sana gitu, Pak. Seperti itu, Pak ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Itu kan hanya penamaan file. Itu kan hanya penamaan file. Yang penting kan kita sudah membuat programnya seperti itu Pak ya. Jadi nggak masalah sih. Kalau cuma nama file kan cuma tinggal gonta-ganti nama file. Jadi nggak masalah lah kalau bagi saya sih ya. Seperti itu Pak. Ada lagi? Satu lagi ya, Pak. Monggo Pak Tadi Radit. untuk yang dikumpulkan tadi kan FDAT. Kemudian kalau misalnya itu ditransfer ke mesinnya yang di tempat lomba, setahu saya yang di lomba itu GSK 980 TD kemarin yang di share Pak Tommy itu bisa nerima TXT Pak. Itu kalau dari FDAT apa bisa langsung ke TXT Pak ya? Ya kan Bapak programnya aja yang diubah ke TXT-nya aja, FDAT-nya emang nggak usah diubah. Oh gitu. Iya. Gitu loh Pak. Siap. Ya, dan itu hanya teknis nanti pas lomba aja sih Pak, nggak masalah sih. Oke, siap. Ya. Ini ada yang nanya nih, bertanyanya lewat WA, silakan, monggo. Feeding Pak, feednya standarnya berapa Pak? Saya tadi input 40 kok alarm feednya terlalu tinggi. Terlalu cepat Pak, ini kan putarannya sekarang gini Pak. Kecepatan bubut itu kan putarannya adalah satuan kecepatannya adalah milimeter per putaran. Nah, sekarang Bapak logika sendiri aja kalau 40 milimeter per 40 mili sekali putaran, ya bisa bayangin aja 40 mili sekali putar gitu loh, Pak. Nah, itu, Pak. Enggak. Nah, mungkin Bapak bisa jadiin patokan ya, seperti saya contohkan ya, bisa Bapak jadiin patokan. Apa sih keunggulannya software ya? Saya bukan mau menyombongkan atau apa ya. Gini. Ya, di sini pas diklik ini ya di tipe pahatnya, di pahat-pahat tertentu mau pahat itu internal dalam, mau bubut dalam, mau buat ulir atau buat roughing. Misal contoh saja. Saya yang buat internal ya, bubut internal diklik ya. Kan kelihatan nih ada jenis pahatnya seperti apa, holdernya, ukurannya seperti apa, insertnya juga ya Pak ya. Kan kalau misalnya insert ini kan bisa ngebaca kodenya, kode dengan kode sekian tuh, kan kadang kita mau ngeliat katalog tuh kan, tebel ya minta ampun tuh Pak ya. Ya betul. Nah di sini dia ada machining Pak, machining ya walaupun ini masih S45 kan bersih, tapi kan masih bisa buat acuan terhadap kita ya. Oh yang machining yang dengan material S45 aja. Oh ini nih bisa dihasilkan nih, rekomennya adalah sekian, maksimum RPM-nya sekian, surface cutting-nya sekian, feeding-nya adalah sekian nih Pak, deep of cut-nya juga sekian. Seperti itu Pak. Oke. Saya berdasar pengalaman sih Pak. Iya. Di mesin waktu saya pakai di mesin 40. Ya. Lancar aja gitu. Ya, monggo Pak. Terima kasih Pak Fahman. Ya, jadi Bapak kalau mau melihat-lihat, wah ini ada settingannya seperti ini. Feedingnya sekian. Oh, deep of cut-nya 1. Wah, gila. Dengan pahat sekian bisa deep of cut 1. Oh, ternyata dia mampu. Tapi kan kita kadang, saya mau main aman, saya kurangin. Misalnya nggak harus 1 mili seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Iya, pada Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi Pak sebelum saya tutup? Satu lagi Pak. Ya, monggo Pak Rafid. Jadi Pak, kalau di kami itu kan kebiasaan menggunakan satuan untuk feeding itu milimeter per menit Pak. Jadi kita pakainya G98. Itu boleh nanti di programnya bisa nampil nggak Pak ya? Harusnya dia tetap milimeter per putaran sih Pak. Kalau setiap mesin tuh pasti milimeter per putaran Pak. Nanti tapi dia akan mengkonversi sendiri sih Pak dari ke milimeter per menitnya. Oh gitu. Enggak, artinya gini. Kita kan kebiasaan di kita itu kan pakainya G98. Artinya kan dari segi satuan kan di situ milimeter per menit Pak ya. Kalau pakai yang milimeter per putaran ada G99. Tapi anak kebiasaannya kan memang pakainya G98 tadi loh Pak.
Iya, berarti itu bisa tercover di situ nggak ya? Bisa, Pak, nggak masalah. Berarti nanti dia bukan G98, G99, Pak Mung. Oh, saya baru ingat. Berarti kemungkinan, ya jadi gini. Jadi G98 atau G99 itu kan pengkodean antara milimeter per menit sama milimeter per putaran ya, Pak ya? Betul. Ya, betul. Berarti Bapak di program Bapak sudah dicentangin ke G98 seperti itu ya, Pak ya? Ya. Nah, jadi terima kasih Pak. Saya mau. Nah ini kita juga harus memastikan lagi. Lucu ini jadinya. Saya baru mau makasih Pak Faradit. Nah, saya harus memastikan dulu ya di tipe mesin Bapak itu A, B atau C. Kalau tadi tipe A-nya kan apa Pak tadi Pak? Yang tipe A Pak? Kalau tipe A itu G94 sama G95 Pak. Itu yang 9899 Pak berarti. Saya kan 9495 enggak tercover di situ. Ya kemungkinan itu berarti sistem chip. Nanti saya coba cek lagi ya Pak ya. Nanti saya akan coba pastikan lagi ya Pak ya antara AB ya AB. Tapi intinya gini Pak, kalau misalnya memang Bapak udah terbiasa dari itu, di awalnya memang berarti sudah mengubah ke mode putarannya itu sendiri. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kalau M03-nya memang Pak, memang sama seperti pada umumnya mesin M3-nya. Harusnya sih Pak, harusnya sih. Tapi ya. lebih safety-nya lagi, lebih memastikan lagi kita cek di lapangan aja nanti penggunanya M3 atau M4 supaya nanti tidak salah pada peserta semua. Ya, karena kalau menurut saya Pak, kita juga ada mesin yang pakai M0 putaran yang di mesin saya yang satunya itu M03, kebalik. Itu di satunya M04 kembali. Iya, kebalik M04-nya sama Pak putarannya dengan M03. Oh ya, itu parameter mesin sih Pak sebenarnya. Itu bisa otak-atik sebenarnya sih. Pas saat membuat. Ya, kalau yang M04 sama dengan M03-nya itu X-nya negatif Pak makanya. Oh, malah dibaliknya gitu. Ya, sama aja sih. Ya, betul. Jadi arah putarannya dibalik seperti itu. Ya paling nanti tinggal teknis di pas saat lomba aturan-aturan gini harap diperhatikan atau enggak ditanyakan ke teknisi atau ke dewan juri nanti Pak ya pas di lomba nanti Pak. Nah ini Pak Sura berarti dia sudah menentukan berarti di mesinnya dia G98 sama G99 ya Pak ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya di program Bapak nanti Bapak, saya biasanya atau murid-murid Bapak biasa menggunakan milimeter per menit, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti di program Bapak harus menyantumkan G98. Betul. Tapi kalau misal tidak dicantumkan, berarti secara otomatis putarannya adalah milimeter per putaran seperti itu. Oke. Itu buat tambahan buat yang lainnya ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Masih di dalam sini. Ya, ada lagi sebelum saya tutup? Di kasur. Sampun Pak. Oh, udah ya, cukup ya. Sudah jam 3, sudah pas jam 3, kita mulai dari jam 10 tadi lewat 15. Sudah cukup ya Pak ya, sebelum saya tutup Pak? Sampun Pak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau misalnya dari saya ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan semua kepada rekan-rekan semua, baik itu para peserta, ya. Atau dewan juri, mohon maaf, atau pembimbing, mohon maaf kalau misalnya ada yang dari saya pribadi adalah salah kata, ada yang kurang, ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Nanti kalau misalnya memang diperlukannya lagi ada pelatihan, monggo nanti akan saya coba ini ke dewan juri, terutama ke Pak Farhan sebagai ketua dewan jurinya itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Monggo silakan kalau misalnya tadi ada yang bilang mau nanya di WA, monggo silakan tanya langsung. Nggak apa-apa kalau misalnya malu nanya di grup atau apa, bisa cara pribadi. Kalau misalnya saya sempat lagi kerjaan juga tidak terlalu banyak, akan saya coba bantu ya. Terima kasih. Dan semoga kalau misalnya memang nanti tidak ada pelatihan lagi, semoga nanti pas saat lomba kita bisa ketemu ya Pak ya, dijaga kesehatannya kepada rekan-rekan semua, terutama kepada para pesertanya. Yang penting ya kita tahu sendiri kondisi sekarang, yang penting kita sehat-sehat dulu ya Pak ya. Kalau udah sehat kan semuanya aman ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti akan saya share recordnya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Yo.